Pemirsa, mantan Jampitsus Febri Adriansyah mendapatkan perlakuan berbeda dari tersangka lainnya yang sedang diselidiki Kejaksaan Agung. Saat hendak ditahan, Febri tidak mengenakan rompi tahanan dan juga tidak diborgol. Saat meninggalkan ruang pemeriksaan di gedung Kejaksaan Agung menuju mobil tahanan, Febri tidak mengenakan borgol di tangan seperti tersangka kasus tindak pidana lainnya. Febri juga tidak mengenakan rompi berwarna pink. Jaksa Agung Muda Pengawasan Kejagung Rudi Margono menyatakan pihaknya tidak memberikan perlakuan khusus kepada Febri. Rudi mengatakan Febri tidak mengenakan rompi tahanan pink karena sudah larut malam dan berada dalam situasi buru-buru. Hal serupa ini juga terjadi saat Febri tiba dan dimasukkan ke rumah tahanan KPK. Febri tidak mengenakan rompi tahanan dan juga tidak diborgol, dan saat ditanya terkait dengan hal ini, juru bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan penahanan Febri merupakan kewenangan sepenuhnya penyidik Kejaksaan Agung. Terkait dengan penahanan terhadap tersangka saudara FA, semuanya merupakan kewenangan dari penyidik. Dalam hal ini adalah penyidik dari Kejaksaan Agung. Dan tadi juga sudah dijelaskan di Kejaksaan Agung berkaitan dengan hal tersebut. Dan pemirsa, untuk membahas lebih lanjut, kita terhubung dengan narasumber melalui sambungan virtual. Sudah ada kuasa hukum Febri Adriansyah, Febri Diansyah. Selamat sore, Mas Febri. Halo, selamat sore. Mohon maaf saya dari kendaraan. Baik, sebelumnya terima kasih setelah bersedia berbincang bersama kami pada sore hari ini. Langsung saja Mas Febri, ini ramai diskursus di publik klien Anda tidak diborgol dan juga tidak mengenakan rompi saat ditahan. Bagaimana kemudian tanggapan Anda terkait dengan reaksi publik soal ini? Saya pikir begini ya, mungkin perlu dipilah terlebih dahulu antara posisi kami sebagai advokat dengan kewenangan-kewenangan yang ada di instansi yang menangani seperti itu. Tentu kami tidak bisa masuk terlalu jauh dari kewenangan instansi, baik yang menurut hukum acara ataupun prosedur-prosedur yang lainnya. Kemarin yang terjadi itu setelah proses pemeriksaan selesai, saya dan tim hukum itu turun ke bawah gitu untuk doorstop dengan teman-teman wartawan. Nah, proses lanjutannya tentu itu di luar kendali kami. Tapi yang pasti seperti ini, secara substansi proses pemeriksaan sebagai saksi itu diteruskan menjadi status tersangka ya pada pukul 7 seingat saya kemarin sudah status tersangka diinfokan dan kemudian penahanan dilakukan di rutan KPK. Ini sebuah pilihan yang kalau menurut saya penahanan di KPK itu memang lebih tepat gitu ya, karena kalau ditahan di Kejaksaan Agung mungkin ada banyak pertanyaan lain dan sementara di KPK kan adalah lembaga yang melakukan supervisi juga. Kemarin saat pemeriksaan ada tim KPK juga saya lihat dan memperkenalkan diri yang melakukan proses supervisi dalam pemeriksaan tersebut. Baik, dan pemirsa, selain juga Febri Diansyah selaku kuasa hukum dari Febri Adriansyah, pada sore hari ini kami juga sudah terhubung secara virtual bersama dengan pakar hukum pidana dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Suparji Ahmad. Selamat sore, Pak Suparji. Sore, ya. Baik, Prof. Suparji, tadi baru saja kita berbincang sedikit bersama dengan Mas Febri, bagaimana kemudian ini terkait dengan Febri Adriansyah pada saat ditahan tidak mengenakan rompi dan juga tidak diborgol begitu. Lantas, menurut Anda, Prof, apakah penggunaan borgol dan rompi tahanan ini merupakan kewajiban dalam setiap proses penahanan atau ini hanya bersifat teknis dan menjadi diskresi aparat penegak hukum, Prof. Suparji? Ya, bahwa ini tidak ada satu ketentuan ya yang secara
limitatif dan imperatif bahwa penahanan itu dengan borgol ya, dengan rompi gitu. Bahkan menurut saya ini jadi momentum yang baik gitu bagi Kejaksaan Agung untuk mengimplementasikan KUHP yang baru gitu. Bahwa di pasal 91 KUHP yang baru dalam konteks penetapan tersangka dilarang mengandung unsur praduga bersalah gitu. Maka KPK itu sekarang kan berubah. Dalam proses penetapan tersangka itu tidak dipajang lagi di belakangnya. Karena itu sesuai dengan semangat, sesuai dengan bagaimana perkembangan KUHP yang baru yang lebih menghargai hak asasi manusia. Dan konstruksi praduga tidak bersalah itu kan meskipun secara eksplisit dinyatakan hanya dalam konteks penetapan tersangka. Jadi sekali lagi di pasal 91 KUHP yang baru itu dinyatakan dalam penetapan tersangka dilarang menggunakan satu bentuk-bentuk ya yang mengarah terjadinya praduga bersalah. Bentuk-bentuk pengumuman misalnya, publikasi misalnya yang kemudian dipajang di belakang KPK pada waktu itu sekarang tidak dilakukan lagi karena dianggap sebagai praduga bersalah. Nah, konsekuensinya bahwa tentunya praduga bersalah itu kan juga berlaku dalam setiap tahapan yang lain gitu. Bukan berarti yang dilarang menggunakan praduga bersalah itu ketika hanya pengumuman menetapkan tersangka, tetapi pada sisi yang lain itu juga mestinya seperti itu. Karena konsekuensi dari praduga tidak bersalah itu berlaku secara universal dalam konteks sebelum dinyatakan putusan tadi berkekuatan hukum tetap atau inkrah, orang adalah dikategorikan praduga tidak bersalah. Jadi bahwa ini menurut saya adalah satu keadaan yang mungkin saja membawa keberkahan ke depan. Yang terpenting adalah tidak terjadi diskriminasi kepada tersangka-tersangka yang lain gitu. Karena ya dengan borgol, dengan rompi itu kan sebetulnya menjadi satu stigmatisasi yang sangat mendalam yang kemudian berdampak secara psikologis secara luar biasa dan akhirnya ya menjadi gradasinya praduga tidak bersalah itu muncul akhirnya praduga bersalah. Jadi ke depan menurut saya ini jadi momentum yang baik ya bagi Kejaksaan Agung, bagi KPK gitu ya, bagi kepolisian dalam menetapkan tersangka, dalam melakukan penahanan. Tidak perlu lagi dengan aksesoris-aksesoris yang sebetulnya secara teknis hanya mengindikasikan adanya perbedaan tentang keadaan yang bersangkutan dengan warga yang negara yang lain, yaitu misalnya ini tersangka maka harus rompi dan kemudian harus diborgol dan sebagainya. Padahal pengamanan kan bisa dilakukan secara melekat didampingi oleh misalnya pengawal kanan kirinya tanpa khawatir akan kabur dan sebagainya, dan orang pun juga tidak akan membedakan atau kemudian bisa membedakan mana tersangka tanpa harus melalui rompi misalnya. Jadi menurut saya ini adalah satu keberkahan yang terselubung ya, meskipun kita mendengarkan karena sudah malam, sudah lupa dan sebagainya, tetapi justru ini menjadi satu momentum ya untuk menyesuaikan dengan KUHP yang baru, menyesuaikan dengan KUHP yang baru, di mana secara eksplisit khususnya KUHP tadi yang saya sebutkan bahwa dalam proses penetapan tersangka dilarang ada indikasi, ada unsur mengandung praduga bersalah. Maka semua tahapan akhirnya mestinya juga tidak ada unsur praduga bersalah. Cuman persoalannya adalah konsistensi bagi Kejaksaan Agung, bagi Kejaksaan atau kemudian KPK, apakah yang lain juga diperlakukan seperti itu gitu loh ya. Yang lain mestinya juga diperlakukan seperti itu. Tidak perlu borgol lagi, tidak perlu rompi lagi. Jadi ini menurut saya adalah satu hal yang menarik sesuai dengan KUHP yang baru gitu. Jadi tidak ada unsur diskriminasi, tetapi pada momentum untuk penyesuaian KUHP yang baru tadi menurut saya gitu. Ya. Baik Prof, dan saya mau kembali ke Mas Febri. Mas Febri, klien Anda pada saat penangkapan secara terbuka ini kemarin menyebut bahwa dirinya menjadi korban kriminalisasi begitu. Sebagai kuasa hukum, apa kemudian dasar hukum dan juga fakta yang kemudian membuat Anda yakin ini adalah kriminalisasi dan bukan proses penegakan hukum yang sah, Mas Febri? Ya, pertama saya mau clearkan dulu tidak ada penangkapan.
yang ada adalah proses penahanan kemarin. Dan kemarin itu prosesnya adalah dari Kejaksaan Agung mau dibawa ke rumah tahanan KPK. Jadi itu perlu clear terlebih dahulu karena itu dihukum beda sekali konsekuensinya. Baik. Yang kedua, saya pikir begini, poin utama yang ingin disampaikan oleh Pak FA adalah terkait dengan dua hal sebenarnya. Satu, kualitas alat bukti. Yang kedua, bagaimana penyidik bisa memilah fakta-fakta secara jernih. Jadi ada dua hal itu. Nah, terkait dengan kualitas alat bukti, jadi kita tahu begini, dalam proses penetapan tersangka, apalagi penahanan, maka harus ada bukti permulaan yang cukup. Oke. Dalam proses penahanan itu harus jauh lebih kuat. Jadi betul-betul ketika penahanan itu dilakukan sudah dipertimbangkan bahwa buktinya ini betul-betul sudah sangat kuat dari perspektif penyidik tentu saja. Nah, ketika proses pemeriksaan kami pada saat itu tidak dijelaskan dengan cukup bukti apa saja yang kualitasnya menurut kami tentu saja ya, menurut Pak FA. Pak FA ini kan punya pengalaman panjang sekali sebagai penyidik dan bahkan sampai menjadi jampitsus ya. Jadi urusan soal bukti dan lain-lain itu beliau tentu sangat fasih soal itu. Nah, memang ada pembahasan dan pertanyaan apa bukti yang digunakan untuk jadi dasar penetapan tersangka dan penahanan ini. Apakah kualitas alat buktinya betul-betul sudah diperhatikan secara cermat? Jadi itu yang sempat dibahas dalam proses pemeriksaan. Contoh paling sederhana begini, benar kita sudah melihat bahwa ada bukti penggeledahan ya yang dilakukan sebelumnya. Kemudian menjadi pertanyaan, kualitas alat bukti itu jika dihubungkan dengan Pak FA itu bagaimana relasinya dan apa peran Pak FA di sana untuk kemudian terjadinya tindak pidana. Itu kan salah satu hak tersangka yang dijamin dan diatur di KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kita. Jadi tersangka itu berhak untuk diberitahukan secara jelas tentang tindak pidana yang dilakukannya. Dan tentu saja proses itu wajib dilakukan. Sehingga dalam konteks itulah sebenarnya pernyataan kemarin disampaikan seperti itu. Baik, jadi kemudian langkah hukum apa yang akan ditempuh oleh tim kuasa hukum dalam waktu dekat? Apakah ini akan mengajukan pra-peradilan, penangguhan penahanan, atau upaya hukum lainnya? Dan kemudian bagian mana dari sangkaan penyidik yang menurut tim kuasa hukum paling perlu dibantah atau diuji di persidangan? Gini, kalau kita proses ya, menghitung proses sampai ya, katakanlah sampai putusan tingkat pertama itu setidaknya mungkin butuh waktu hampir 300 hari lah, gitu ya. Nah, saya ingin kasih gambaran, yang memutuskan itu kan nanti hakim ya, hampir 300 hari baru ada kesimpulan awal tuh di sana tentang mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang terbukti dan tidak terbukti. Nah, hari ini kalau kita hitung sejak proses penetapan tersangka di hari Jumat, ini baru jalan hari kedua. Artinya apa? Kita tentu perlu mempelajari lebih lanjut apa saja fakta-fakta yang ada, informasi hasil pemeriksaan kemarin seperti apa, dan belum bisa mengambil kesimpulan secara langsung saat ini. Dan kami harap semua pihak juga demikian, bisa betul-betul mengawal proses ini dan tidak menyimpulkan terlalu dini karena proses masih sangat panjang nih. Baru 2 hari dari sekitar 300 hari begitu sampai dengan putusan kekuatan di tingkat pertama. Dan saya juga belum ketemu dengan Pak FA setelah proses pemeriksaan tersebut kan beliau dibawa ke rutan KPK. Saya belum bisa ketemu. KPK bilang kemarin baru bisa dibesuk setelah 3 hari begitu. Baik, kalau begitu terima kasih atas penjelasannya Mas Febri Diansyah selaku kuasa hukum dari Febri Adriansyah, dan terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berbincang bersama kami di Berita Sore. Dan pemirsa, kita akan lanjutkan dialog bersama dengan Prof. Suparji. Prof. Suparji masih bergabung bersama kami? Masih.
Baik, Prof. Suparji, mengingat yang bersangkutan, yaitu Febri Adriansyah, ini merupakan mantan pejabat tinggi penegak hukum. Tantangan apa kemudian yang dihadapi aparat agar proses penyidikan nantinya tetap independen dan bebas intervensi? Ya, tantangan yang terberat ya bagi penyidik adalah bagaimana dia bisa bekerja apa adanya gitu ya. Jangan bekerja ada apa-apanya gitu. Artinya jangan sampai ada yang ditutupi, tapi ungkapkan fakta yang sebenarnya dengan motivasi yang tinggi untuk membuat terang benderang perkara itu. Karena ini pertaruhannya luar biasa ya. Pertaruhannya adalah institusi. Pertaruhannya adalah Kejaksaan Agung gitu. Maka untuk itu menurut saya tidak perlu ragu-ragu untuk kemudian mengungkap fakta yang sebenarnya sehingga kemudian publik percaya tentang penegakan hukum yang terjadi di Kejaksaan Agung dalam kasus ini. Bahwa kemudian ketika Pak FA mengatakan dikriminalisasi, ini adalah sebuah tantangan juga yang harus dijawab itu. Bahwa proses penetapan tersangka, penahanan itu ya, adalah dilakukan dengan alat bukti yang cukup gitu. Jangan sampai bahwa narasi tentang kriminalisasi itu adalah menjadi sesuatu yang mendapatkan justifikasi karena tidak dukung dengan alat bukti yang sah dan meyakinkan. Jadi tantangan untuk menjawab terjadinya kriminalisasi ini juga sangat penting gitu ya. Kemudian yang ketiga menurut saya tantangannya adalah bagaimana proses hukum ini berjalan secara cepat gitu, sehingga tidak menimbulkan berbagai asumsi, berbagai misteri, atau berbagai dugaan-dugaan spekulasi yang lain gitu. Kalau kemudian proses hukumnya ini lamban, atau kemudian proses hukumnya itu landai, ya, maka menurut saya kecepatan dalam proses penanganan ini perkara ini menjadi sesuatu yang menantang, yang kemudian harus dijawab gitu. Dan pada sisi yang lain juga bahwa tantangan juga yang sangat berat adalah bagaimana keberanian misalnya membongkar adanya keterlibatan pihak-pihak lain dengan alat bukti yang cukup. Atau juga menjadi penting adalah tantangannya bagaimana sebetulnya bahwa ini memang ada hal-hal yang sebetulnya menyebabkan terjadinya perkara ini gitu loh. Bahwa jangan sampai kemudian perkara ini tidak bisa kemudian dikaitkan kausalitas dengan perkara-perkara yang lain. Jadi poin saya adalah bagaimana adanya keberanian mengungkap tentang kausalitas perkara ini. Munculnya perkara ini dan sebab-sebabnya muncul perkara ini adalah menjadi satu tantangan yang juga harus dijawab gitu. Namun demikian secara keseluruhan adalah independensi, objektivitas, profesionalitas, progresivitas dan akuntabilitas itu adalah menjadi hal yang harus ditunjukkan dalam proses penanganan perkara ini. Apalagi kemudian Pak FA menarasikan terjadinya sebuah kriminalisasi dengan konstruksi bahwa alat bukti yang dihadirkan tidak cukup berangkat dari pengalaman perkara di Gedung Bundar, bahwa proses misalnya penetapan tersangka atau penahanan tidak seperti model ini gitu. Maka ini kan menjadi satu hal yang harus dijawab gitu. Jadi bahwa perkara ini menjadi perhatian publik yang luar biasa dengan barang bukti yang sangat fantastis, dengan dugaan pelaku yang sangat memiliki reputasi yang luar biasa, maka tim 9 dengan kedudukan sebagai alumni KPK, maka harus menjawab ini dengan kinerja yang betul-betul bisa dipercaya oleh publik. Di mana kemudian publik akan percaya terhadap kinerjanya sangat tergantung dari rangkaian kinerja-kinerja yang dilakukan, bahwa harus ada transparansi, harus ada keterbukaan, harus ada akuntabilitas ya, day to day ya, supaya kemudian jelas itu. Jadi menurut saya ini adalah satu peristiwa, satu momentum yang kemudian seperti satu keadaan yang tidak terduga sebelumnya, tetapi ternyata terjadi. Dan kemudian tugas penyidik adalah bagaimana ini memproses menuju satu proses pembuktian yang betul-betul bisa secara objektif, secara rasional itu ya, dan kemudian mengakhiri berbagai macam peluang-peluang terjadinya ke depan penyimpangan-penyimpangan yang ada gitu ya. Baik. Lantas Prof, apa kemudian indikator yang dapat digunakan publik untuk menilai bahwa penanganan perkara ini benar-benar profesional, objektif, dan juga menjunjung asas persamaan di hadapan hukum? Prof. Suparji, singkat saja.
Ya, pertama sejauh ini sudah ada indikator yang cukup objektif ya. Artinya apa? Ditetapkan jadi tersangka, dilakukan penahanan, dan kemudian dilakukan oleh tim 9 yang independen, meskipun kemudian muncul berbagai macam keraguan karena tidak diborgol, tidak pakai rompi. Tetapi itu saya kira bisa ditutupi dengan kinerja ke depan yang lebih cepat gitu ya. Bahwa misalnya segera saja proses pemeriksaan alat bukti yang lain dilakukan, ya, terus pengumuman barang bukti dilakukan, pemanggilan saksi-saksi segera dilakukan. Artinya proses pemberkasan ini segera dilakukan supaya kemudian ada kemajuan yang signifikan. Karena ini kan tahapnya penyidikan. Penyidikan itu ada 3 hal yang dituju, yaitu menemukan barang bukti, membuat terang benderang perkara, dan menentukan siapa tersangkanya. Nah, inilah tahapan penyidikan yang dilakukan, dan kemudian nanti ada tahap pelimpahan ke penuntut ya, dan seterusnya dan seterusnya. Maka tahapan yang paling penting sekarang adalah membuat terang benderang perkara ini. Ini barang bukti ini milik siapa, dari mana asal usulnya, dan seterusnya. Dan kemudian ini dukungan alat bukti yang lain, kenapa bisa diduga dengan TPPU, predikat kremnya siapa, kemudian pelakunya siapa, pencucinya, dan lain sebagainya. Saya kira ini adalah indikator-indikator yang terukur yang kemudian harus dijawab oleh penyidik sebagai pihak yang menangani perkara ini. Kalau itu kemudian mampu ditujukan pada publik, saya kira publik akan percaya dan tidak akan ragu-ragu lagi untuk mengawal proses menegakkan hukum dalam kasus ini. Jadi buktikan tentang realitas, tentang kausalitas barang bukti, kausalitas tentang pihak-pihak yang lain terkait dengan saksi-saksi yang lain, supaya kemudian sekali lagi menjadi terang benderang perkara ini pencucian uang, predikat kremnya siapa dulu, tindak pidana apa, dan sebagainya. Ini adalah tantangan-tantangan yang bisa dijawab secara terarah dan terukur dalam waktu relatif yang mestinya tidak terlalu lama gitu ya. Baik, terima kasih sudah bersedia berbagi pandangan bersama kami, Prof. Suparji Ahmad, pakar hukum pidana dari Universitas Al-Azhar Indonesia, dan selamat kembali beraktivitas, Prof. Selamat sore.